الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali channel Cecep Rider. Mungkin ini udah 4 enggak ya mungkin ya. Karena tadi saya balik lagi ke rumah karena ketinggalan kunci. Oke, semuanya mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala sesuatunya, ditambahkan rezekinya, mendapat rezeki yang berkah dan juga melimpah. Amin, amin. Bagi yang sedang sakit, insya Allah mudah-mudahan tetap semangat, Allah angkat penyakitnya, disembuhkan, bisa beraktivitas seperti biasanya, sehat dan jag-jag waringkas. Amin, amin, amin. Oh iya, tidak lupa terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah mau mampir support di channel Cecep Rider ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan kalian ya. Jazakumullahu khairan katsira. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini, perjalanan kali ini tidak asing lagi ya. Kalau kalian yang suka nonton, ketika melihat melewati ya Sindang Reret tadi ya, motong. Kalau dulu sebelum tahu jalan motong, saya itu berangkat selalu lewat bundaran Cibiru. Tapi karena sudah tahu kalau dari atas itu ada jalan motong ke Sindang Reret, ya itu adalah jalur alternatif juga buat kalian yang dari arah Cipadung atas gitu ya, mau ke arah Cileunyi itu tidak usah lewat bundaran Cibiru lagi, karena bundaran Cibiru itu macetnya luar biasa. Tadi juga sebenarnya meskipun kita lewat ke Sindang Reret ya, kalau jam 7 ya jam 8 pun tadi sebenarnya masih macet ya. Jadi kalau di sekitaran Cinunuk itu, kalau tidak mau terkena macet ya, karena volume kendaraan yang melimpah, kalian harus lebih pagi, lebih subuh ya, atau lebih siang, sekitar ya setengah 9, jam 9 itu sudah kosong nih. Kalau jam 8, jam 7, setengah 8, jam setengah 7 itu lagi sibuk-sibuknya ya, otomatis tetap juga gitu ya macet. Karena hari Senin itu nggak tahu kenapa ya bisa disebut hari-hari kalau weekday lah. Di hari weekday itu memang penuh ya, yang sekolah, yang kerja, yang kuliah, yang mungkin main-main juga, main dengan sebagainya lah. Ya intinya penduduk Indonesia ini rata-rata sudah punya kendaraan, bahkan bukan hanya satu orang satu, tapi bisa saja satu orang itu lebih ya. Ya beli untuk anaknya, untuk istrinya, tapi atas nama dia gitu kan. Nah makanya seharusnya pemerintah ada kontrol dibatasi, tapi ya sulitnya karena penghasilan dari pajak kendaraannya tersebut gitu ya. Kalau dikontrol ya sangat disayangkan mungkin ya, karena mungkin produsen juga sudah ngasih plus gitu ya, tambahan untuk pemerintah supaya regulasi itu tidak keluar ya, walau alam. Oke kawan-kawanku, di perjalanan kali ini saya sedikit siang ya, insya Allah kita kejar jadwal mengajar di 11-an 10.35 10.45 salah ya, sekitar setengah 11. Insya Allah sampai sekarang jam 9 ya. Kalau kita patok sejam juga jam 10 atau setengah 11 sudah bisa sampai, jam 10.15 itu sudah sampai. Oke gitu, ayo lanjutkan perjalanan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat sedikitnya yang bisa diambil dari suap-suapnya saya. Apa sih yang harus diobrolkan di sini?
bagaimana fakta tentang rumah tangga, makanya kalian request dong ya di kolom komentar, nanya-nanya. Saya ada bahan nih buat di perjalanan, nemenin perjalanan ya. Tapi untuk setiap perjalanan sekali lagi pasti saya diisi dengan ngaji ya, karena saya tidak mau meninggalkan kebiasaan positif saya ketika belum direkam ya. Saya itu udah lama bolak-balik Garut Bandung itu ya, sejak masih kuliah ya, pulang pergi ke halaman. Tapi ya direkam itu semenjak tahun 2020-an. 2020 setelah COVID itu ya, karena saya rasa mungkin ada momen atau sangat disayangkan sekali kalau tidak ada dokumentasi gitu. Ketika saya melakukan perjalanan melakukan aktivitas di atas motor gitu. Kita bahas atau kita bercerita saja karena saya lagi ngomongin perjalanan saya di atas motor. Saya akan sedikit cerita tentang lamunan saya ya dulu biasa kalau ketika perjalanan itu saya isi ngaji ya, sampai dari awal berangkat itu sebelum direkam itu ya wah ngaji dari mulai berangkat sampai itu ngaji murajaah surat-surat pendek yang sudah pernah dihafal dari murajaah. Nah ketika direkam saya takut nih ketika ngomong terus gitu ngajinya nggak ada, saya lupakan ngajinya tidak ya. Jadi mungkin di awal atau di akhir ya, dan di akhir ya. Atau kadang kebablasan saya di awal aja ngajinya itu dipatok lama ya. Tapi tidak ada apa namanya digantinya pun mudah-mudahan dengan isian sharing yang bermanfaat juga ya. Jadi meskipun tidak ngaji ya, ngajinya tidak seperti dulu full gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat juga ya. Oke, sedikit bercerita tentang perjalanan saya dulu. Dulu saya pernah melakukan nggak tahu gimana ya, saya itu jiwanya itu rasa hatinya itu peduli atau gimana ya. Lamunan itu terjadi ketika waktu pasca pemilu 2014 ya. Setelah terpilihnya presiden yang baru kala itu sedikit demi sedikit terlihat kejanggalan ya. Apalagi dari efek dari pemilih itu terdapat beberapa korban dari akibat pemilu 2014 itu yang sengaja gitu ya atau tidak sengaja, walau alam banyak kematian dari efek pemilu itu. Hasil dari pemilu itu banyak korban. Kemudian kebijakan yang keluar dari pemimpin baru pada saat itu membuat risih. Kemudian terjadi kedoliman, ustaz banyak yang meninggal karena nggak tahu ya kalau alam ya. Saya nggak berani juga kalau dizalimi, banyak lah ustaz-ustaz yang dizalimi. Saya dengan perasaan saya diri berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya presiden
mudah-mudahan kalau presidennya saya amanah, tidak zalim. Mungkin doa saya didengar oleh Allah ya. Mulailah ujian-ujian kepemimpinan ini ya. Saya berbagi tentang pengalaman menjadi pemimpin ya. Biasanya saya suka menghindar dan tidak mau dan tidak penting, meskipun saya itu ikut organisasi ekstra gitu ya. Saya katakan saya dulu di kampus ikut organisasi ekstra HMI ya, himpunan mahasiswa Islam ya, semua tahu lah gitu, bagaimana organisasi kerja dan kepentingannya untuk apa gitu ya. Bahkan saya juga aktif di HMJ dan organisasi lainnya aktif, tapi saya tidak terobsesi atau berambisi gitu ya untuk menjadi pemimpin, meskipun saya tahu gitu ya banyak keuntungan tentang relasi yang akan didapatkan atau karir nanti yang akan didapatkan dari menjadi pemimpin itu, jaminan karir